Assalamualaikum Bobotoh, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Bobotoh, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Bobotoh yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Bobotoh semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, jangan lupa hari ini adalah Persib Day di hari Jumat. Insya Allah Jumat berkah gitu ya teman-teman. Yang mana ya kita juga tahulah di laga nanti malam gitu ya, atau di laga terakhir untuk fase grup ini menghadapi Tampines Rover, Persib Bandung memang sudah memastikan satu tiket menuju semifinal. Jadi ini adalah ajang yang paling bagus, ajang yang paling pas untuk Coach Igor Tolis mencoba semua formasi yang sebelumnya belum pernah dicoba, atau yang memang bongkar pasang atau setidaknya melakukan rotasi besar lagi. Nah ini patut ditunggu gitu ya teman-teman. Dan hasilnya apapun nanti gitu ya, kita harus kasih apresiasi karena ini pun sudah jauh lebih baik daripada keikutsertaan Persib Bandung di beberapa ajang Piala Presiden sebelumnya. Kita sudah lolos ke semifinal juga, sudah alhamdulillah gitu ya teman-teman. Nah makanya ini kesempatan bagus, kesempatan emas untuk Coach Igor melakukan satu rotasi lagi, yang mana kita harapkan pemain-pemain Persib yang pemain mudanya ini dikasih terus jam terbang, dikasih terus kepercayaan sehingga meningkatkan rasa percaya dirinya. Ya bagus juga untuk Persib Bandung ke depannya gitu ya teman-teman. Nah kemarin malam juga, atau di video kita sebelumnya, di video kemarin malam itu lupa dicantumin teman-teman. Mungkin tim editornya nuju tunduh gitu ya, tos tunduh karunya. Nah ini teman-teman, untuk tiket bisa dibeli langsung, masih ada tiket tribun Barat yaitu VIP Rp200.000 atau Rp50.000 di Tribun Selatan teman-teman. Nah ini mangga langsung aja dibuka di Megatik gitu ya, ketik saja Megatik Piala Presiden di browser teman-teman Bobotoh. Jadi nanti bakal keluar. Kalau yang memang mau nyetadion masih ada gitu ya kuota tiketnya yang ditambahkan oleh panitia pelaksana, yang mana di Tribun Selatan harganya Rp50.000 dan di Tribun VIP Rp200.000. Nah ini juga teman-teman jangan lupa bisa menyaksikan dua laga sekaligus dari mulai yang sore 15.30 sampai dengan yang nanti malam, partai Persib Bandung menghadapi Tampines Rover gitu ya di setengah 8 malam. Jadi 50.000 itu bisa menyaksikan dua laga, dan bisa juga keluar stadion dulu, beli jajanan, beli cemilan, nanti masuk lagi gitu ya, asal ya tiket gelangnya tong digunting gitu ya, tong dikamamanakeun lah, jangan dijual lagi gitu ya, jangan beli di calo, karena calo memang harganya sudah tidak masuk akal teman-teman. Rp300.000 ini juga menjadi satu hal yang ya perlu teman-teman hindari lah, kalau memang ada yang legal gitu ya dan masih tersedia, ya beli yang legal saja gitu ya. Dan juga untuk parkir ini juga kemarin kita sempat banyak masukan gitu ya, nanya Kang parkir yang aman di mana, ya di dalam stadionnya aja gitu ya. Kalau untuk di Sijal Karupat di dalam stadionnya aja. Untuk motor dan mobil insya Allah lah masih aman gitu ya. Mobil juga tarifnya paling mahal berapa ya, 20.000 atau 30.000 gitu ya, 20 muntasalama 20 daripada di luar lapangan, di luar stadion. Itu juga kemarin ada di media sosial gitu ya, 50.000 katanya yang memang parkir tanpa tiket, tanpa penjagaan parwek gitu ya. Jadi ya nggak aman juga teman-teman. Jadi untuk parkir yang bawa kendaraan baik itu mobil ataupun motor, lebih baik di dalam stadion. Kalaupun mau katanya di warung-warung warga saja gitu ya. Ada warung yang memang menerima penitipan motor, ya lumayan lah 5.000 10.000 gitu ya, bisa sambari ngopi di situ di warung warga, jangan di lapangan kosong di area luar stadion. Nah itu agak rawan juga teman-teman gitu ya, lebih baik di dalam stadion. Atau kalau mau cepat pulangnya
entah macet gitu ya, di sekitaran stadion ada warung-warung warga. Nah itu titipin aja, jadi warga juga nerima penitipan motor gitu ya, ini bisa dimasukin nanti ke samping warungnya, itu lebih aman gitu teman-teman. Jadi jangan di lapangan terbuka yang tidak terkontrol, tidak ada tiket, tidak ada CCTV, paroek. Nah ini sangat rawan sekali ya teman-teman. Baik, itu sedikit intermezzo mengenai pernak-pernik Piala Presiden. Nah untuk Coach Igor sendiri ya nanti sore teman-teman itu juga sudah mewanti-wanti bahwa ini menarik teman-teman. Jadi entah saya pernah nyampaikan atau tidak, tapi ternyata kan beberapa hari yang lalu Ramon Tankyu sampai dengan saat ini katanya kolom komentarnya dibatasi, bahkan sempat hilang gitu ya akun media sosialnya. Kenapa tiba-tiba? Apakah memang ingin fokus dengan Persib Bandung atau memang banyak sekali gitu ya menerima kritikan dari teman-teman Bobotoh. Ingat ya, kritikan bukan hujatan. Jadi kalau kritikan itu masih wajar. Nah, bedanya kritikan dengan hujatan apa? Contoh teman-teman, ini mah buat Bobotoh muda gitu ya yang masih harus kita terus ingatkan bahwa kritikan itu katakanlah misalkan mon main teh cing balik atau ngoper masih gitu-gitu keneh mah latihan deui. Nah, itu masih wajar kritikan. Tapi kalau hujatan ini sudah melebihi ya batas wajar gitu teman-teman. Kayak misalkan mon geus lah mau balik ini itu misalkan, udah jangan kebanyakan iya itu gitu ya. Nah itu masuk ke hujatan. Tapi kalau kritikan masih wajar gitu ya. Namun ternyata bukan Ramon Tankyu saja yang memang sekarang jarang menggunakan media sosial. Ini pun Coach Igor ternyata teman-teman itu sudah memberitahukan satu hal ini kepada seluruh punggawa Persib Bandung atau skuad Persib Bandung. Sudah diingatkan stop dulu kebanyakan bermain media sosial, katanya kita fokus dulu mengejar salah satu ya bisa menjadi satu piala baru lagi gitu ya untuk Persib Bandung di ajang Piala Presiden, yang mana kan kita baru mengoleksi satu Piala Presiden. Nah ini kita ingin ada kesempatan, jadi stop dulu bermain media sosial ya boleh, tapi dibatasi, dan juga jangan mengumbar hal-hal yang memang di luar konteks sepak bola dulu terlalu banyak, ya sewajarnya aja lah teman-teman. Nah ini memang ada perintah khusus dari Coach Igor katanya untuk pemain-pemain Persib Bandung ini membatasi sementara untuk media sosialnya, jadi tidak terlalu banyak memegang media sosial. Nah alhamdulillah gitu ya, memang agak positif, makanya teman-teman sekarang agak sedikit jarang melihat postingan atau update pemain Persib yang terlalu sering, karena itu memang sudah ya walaupun tidak secara tertulis aturannya, ini sudah disampaikan langsung oleh Coach Igor punten teman-teman gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak media sosial dulu, kita fokus ke pekerjaan kita dulu katanya gitu ya. Jadi ya alhamdulillah lah, mudah-mudahan nanti juga kita bisa melenggang dari fase grup ini dengan kepala tegak gitu ya teman-teman, dengan kemenangan yang akan menambah 3 poin menjadi sempurna 9 poin di fase grup ini dengan mengalahkan Tampines Rover. Mudah-mudahan menang insya Allah teman-teman, Jumat berkah gitu ya. Nah ini juga yang mana kan grup A dan grup B ini memang persaingannya cukup ketat gitu ya. Hanya grup A sudah Persib, yang baru Persib Bandung yang lolos ke semifinal. Grup B ini baru Persebaya Surabaya saja gitu ya yang masuk ke semifinal. Nah untuk Persebaya Surabaya juga sudah mewanti-wanti ke pemainnya. Kalau Coach Igor kan mewanti-wanti ke skuad Persib Bandung jangan terlalu banyak main medsos. Nah kalau Bernardo Tavares, pelatih dari Persebaya, mewanti-wanti kepada pemain Persebaya bahwa jangan sampai kita finish di posisi kedua kalau kita tidak mau menghadapi Persib Bandung katanya. Karena kita ingin meraih trofi Piala Presiden di tahun ini, kita juga mau masuk ke final atau melangkah sejauh mungkin, ya jangan sampai peringkat 2 katanya. Kalau peringkat 2 kita akan ketemu Persib Bandung. Nah ini entah bercanda, setengah bercanda atau setengah lagi memang serius teman-teman. Jadi menurut Tavares bahwa Persib Bandung adalah calon
apa ya, calon yang terkuat gitu ya saat ini gitu ya, dan dia juga kita tahu 3 kali memenangkan Liga Indonesia dan itu sangat menjadi tantangan, sehingga ya kita tidak ingin terburu-buru ketemu Persib Bandung katanya. Jadi kalau di final mah ya kumaha engke lah istilahnya mah gitu ya teman-teman. Nah ini makanya Persib Bandung tuh sudah diperhitungkan oleh pelatih-pelatih lainnya. Nah makanya ya mudah-mudahan kita ketemu Persebaya gitu ya di final, karena kalau Persija itu kemungkinan kecil lolosnya agak kecil lah untuk ke semifinal, karena kan ya kita tahu sendiri bukan masalah uang saja yang menentukan, bukan faktor yang lain-lain gitu ya, tapi kan ada faktor tim itu cara bermainnya bagaimana, dan yang paling penting itu faktor pelatihnya bagaimana gitu ya teman-teman. Ya mungkin alhamdulillah aja lah kita mempunyai Coach Igor ya, yang mana ilmunya langsung diturunkan oleh Coach Boyan Hodak. Baik teman-teman, sedikit lagi aja, ini ada beberapa teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan dari kemarin, kita coba cicil. Yang pertama, Kang, musim ayeuna aya rencana ngadatangkeun pelatih striker teu nya? Sudah tidak ada teman-teman. Jadi pelatih atau asisten pelatih sudah fix ada 7 orang termasuk Coach Igor gitu ya, yang menjadi pelatih kepala gitu ya. Jadi pelatih dan asistennya itu ada 7 orang secara keseluruhan. Jadi tidak ada penambahan asisten pelatih baru ataupun ya setidaknya di musim ini atau setengah musim ke depan mah tidak akan ada rencana penambahan staf pelatih ya. Lalu selanjutnya, Mang Wawan, Bon Jovi, Cidadap Girang hadir. Peralta main tekang. Mual. Mual nanti sore tidak akan bermain. Kemungkinan kalau Persib masuk ke final, Peralta akan dimainkan di final gitu ya. Walaupun dipersiapkan untuk ACL 2, tapi saya pikir Peralta sangat ingin bermain di Piala Presiden karena pengen cepet-cepet katanya bermain di hadapan Bobotoh. Jadi kalau Persib masuk final atau semifinal pun kemungkinan Peralta bisa dimainkan ya, karena nama Peralta sudah didaftarkan di ajang Piala Presiden oleh Coach Igor. Lalu selanjutnya, Ramon janten di loan Kang Ron, tergantung hasil dari Piala Presiden ini, nanti akan ada evaluasi besar sehingga ditunggu saja gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan ada evaluasi yang bagus lah dari Coach Igor ya. Jadi ditunggu saja, belum bisa dipastikan di loan atau memang dilepas walaupun baru diperpanjang gitu ya. Nggak menjamin teman-teman, perpanjangan kontrak itu masih tetap di Persib Bandung ya, ada opsi di loan gitu ya atau dipinjamkan. Kita lihat nanti. Lalu selanjutnya, izin tumaras Kang, berarti apa ini teh? Izin tumaras Kang berarti min tanda tangan digital eta ge sah Kang. Lalu kenapa manajemen berani umumkan deal pemain sebelum pemain tanda tangan basah? Kan aya bahan katikung kos tatangga sablah atuh nasibna, mohon pencerahanna Kang, nuhun. Oh, ini mah di beberapa konten kita sebelumnya ya, di beberapa video kita mengenai ya Peralta yang baru datang ke Bandung tapi baru tanda tangan. Jadi gini teman-teman, kalau untuk deal-dealan, nah inilah seninya apa ya, mengajak satu pemain ke Persib Bandung gitu ya. Ini mungkin seni dari Stanley Bernard. Jadi biasanya kalau manajemen udah ngunci pemain oke mau gabung, pemain juga minta apa, jaminan dari klub. Biasanya apa nih jaminan buat saya biar tidak pergi. Nah, manajemen biasanya ngasih ya, entah itu bisa kesepakatan DP dulu berapa persen. Kalau di situ juga biasanya suka dikirimin gitu ya untuk dokumen elektroniknya. Nanti misalkan kalau ada pembatalan atau tiba-tiba pergi, tiba-tiba ini itu nanti ada denda, ada penalti yang bisa dilaporkan juga nanti ke sidang internasional juga gitu ya. Nah, ini rugi juga buat pemain. Nah, makanya mungkin Persib Bandung ya itulah seninya, kita nggak bisa ngebocorin dalemannya gimana, tapi minimal yang kita prediksi sepertinya manajemen Persib memberikan sesuatu dulu gitu ya, entah itu DP, entah itu uang kadedeh misalkan, biar Peralta tidak kemana-mana, yang akhirnya ya tetap datang ke Persib Bandung gitu ya teman-teman. Setiap manajemen punya caranya sendiri. Baik, selanjutnya
terakhir aja punten teman-teman, Lord Hen naha can main Kang sahawe pemain nu absen. Lord Hen lagi cedera katanya. Hen lagi cedera, ini dislokasi bahu, tapi sekarang sedang pemulihan, sedang dengan tim fisioterapis gitu ya. Jadi sesegera mungkin lah bisa bergabung dengan skuad Persib Bandung, tapi sekarang ya masih harus pemulihan dulu katanya. Kalau yang tidak bisa bermain di ajang Piala Presiden kemungkinan yang Peralta, lalu juga ada Dion Mark katanya yang harus istirahat kurang lebih 10 hari karena kemarin ada keluhan di engkelnya. Jadi ya mudah-mudahan lah semuanya baik-baik saja dan cepat pulih kembali gitu ya teman-teman. Baik, itu mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.